Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas, membangkitkan semangat anak muda untuk terus berkarya. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa bersama saya Ainun Basyiro dalam tayangan talk show Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Wakil Bupati Lampung Utara milih siapa. Pasca telah dieksekusinya Bupati Lampung Utara minggu lalu, Selasa 21 Juli 2020, maka secara otomatis status nonaktif Bupati Lampung Utara akan berubah menjadi mantan bupati. Dan secara prosedural, maka wakil bupati akan dilantik menjadi bupati. Maka setelah itu pasti akan terjadi kekosongan kursi jabatan wakil bupati. Mengingat masih panjangnya masa bakti kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang masih tersisa 4 tahun, maka masih dibutuhkan nggak sih sebenarnya sosok baru seorang wakil bupati Lampung Utara ini? Sebenarnya milik siapa wakil bupati Lampung Utara ini? Apakah milik hak seluruh partai atau hanya milik partai pengusung saja? Untuk menanggapi ini kita sudah menghadirkan narasumber kita dari kalangan mahasiswa dan praktisi hukum. Di sini sudah ada dari Ketum PCHMI Bang Ade, selamat malam, sehat Bang ya. Dan dari Ketum PCHMI Satria, selamat malam Bang Afan, sehat ya Bang? Sehat. Dan dari praktisi hukum sendiri sudah ada yang sudah tidak asing lagi di media sosial sebenarnya, tapi ini jumpa pertama kita kayaknya Bang ya. Jumpa pertama ya Bang ya. Sudah ada Bang Sodri Helmi SHMH. Selamat malam Bang, sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol santai aja ya Bang. Jangan Bang. Sehat semua kan ya di sini. Iya, semoga lokasi ya Bang ya. Bisa sambil ngopi, nggak apa-apa Bang. Oke Bang, kita masuk ke pembahasan tentang Wakil Bupati Lampung Utara milih siapa. Sebenarnya ini sedang jadi perbincangan yang sangat hangat nih Bang di media sosial. Mereka masih bertanya-tanya sebenarnya Wakil Bupati Lampung Utara ini milik siapa? Apakah milik partai pengusung saja atau hak miliknya itu semua partai bisa mengajukan siapa yang menjadi jagoan mereka, seperti itu kira-kira Bang. Saya lempar dulu ke kalangan mahasiswa boleh ya Bang ya, untuk Bang Afan Satria nih mewakili mahasiswa, dua-duanya mewakili mahasiswa, tapi saya lempar ke Bang Afan dulu boleh ya Bang Ade? Boleh. Gimana Bang menanggapi tentang Wakil Bupati Lampung Utara ini dari siapa sih sebenarnya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat media, wabil khusus media Warna ID yang telah mengundang kami kalangan kawan-kawan organisasi kemahasiswaan berbicara mengenai masalah Wakil Bupati Lampung Utara ini milik siapa. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semua dan kawan-kawan bahwasanya Wakil Bupati Lampung Utara ini secara de jure dan secara fakto masih milik Bapak Haji Budi Utomo secara de jure dan fakto, mengingat beliau kemarin adalah kawan partner dari Bupati Lampung Utara, yaitu Bapak Agung Ilmu Negara. Mengingat pasca berjalannya OTT Bupati Lampung Utara, maka secara otomatis beliau menjadi pelaksana tugas daripada Bupati Lampung Utara. Dan seharusnya harus kita sepakati bersama oleh kawan-kawan, seharusnya kita ini mendorong
artiannya baru kita pas untuk berbicara masalah wakil bupati Lampung Utara yang milik siapa gitu kan. Nah, artinya kalaupun saya ditanya wakil bupati ini sebenarnya milik siapa ataupun harus wajah baru, ya memang harus wajah baru gitu kan, karena kalau saya mengasumsikan atau saya memberikan masukan atau saran, saya memberi contoh seperti itu. Artinya di kalangan birokrasi di situ ada Yasi Waryajid yang memang senior gitu kan, yang memang asli putra daerah, kemudian ada Hamar Tony gitu kan, udah itu ada Saiful Darmawan kalaupun memang kita mau wajah baru di kalangan birokrasi, dan ada Anom Sauni gitu kan, selaku asli memang putra daerah Kabupaten Lampung Utara. Dan kalau untuk tapi kalau ditanyakan sebenarnya itu hak milik seluruh partai milik atau masyarakat. hanya milik hak partai pengusung saja gitu? Secara prosedur artinya ini secara mekanisme, secara aturan dan undang-undang ini adalah milik partai pengusung. Partai pengusung yang memang kemarin mengusung Bapak Bupati Lampung Utara, Bapak Aku, ya artinya hak prerogatif dari kawan-kawan partai pengusung. Kalau kita memang berbicara masalah hukum undang-undang gitu kan, ini diatur dalam undang-undang yang memiliki hak itu ya adalah Partai pengusung. Nanti kalau di luar dari situ milik Lampung Utara. milik Lampung Utara. Di sini kan ada dua kalangan mahasiswa nih, sama-sama mahasiswa tapi pasti punya pola pikiran berbeda nih Bang. Pasti kan Bang ya. Jadi bisa kita lebar ke Bang Ade dulu ya Bang ya. Oke Bang Ade, kalau menurut Bang Ade gimana nih? Iya, jadi begini Mbak Ainun, terkait wakil bupati milik siapa? Milik siapa? Jadi sebelumnya saya izin salam takzim kepada Bang Sodri Helmi selaku Praktisi Praktisi hukum. Praktisi beliau ini hukum. selain praktisi hukum juga saya pikir eksistensinya di dunia perpolitikan Lampung Utara juga tidak kita ragukan lagi gitu ya. Karena luar biasa kalau kita intip di aktivitas sosmednya itu selalu tulisan-tulisan cerdas dan mengkritik untuk untuk Lampung Utara seperti itu. Nah, selanjutnya yang ingin saya katakan adalah bahwa terkait wakil bupati milik siapa, maka saya pikir ini kalau saya bicara regulasi sebenarnya malu sama praktisi hukum, tapi lagi-lagi kita harus bicara regulasi gitu Bang ya. Jadi terkait wakil bupati milik siapa ini, maka kita perlu bicara terkait produk hukumnya. Saya pikir begitu dulu, karena produk hukum mengatur bahwa ketika terjadi kekosongan kepemimpinan selama jangka waktu 6 bulan, maka bupati dalam hal ini diambil alih oleh PLT bupati. Nah, maka terjadilah wakil bupati Lampung Utara dalam hal ini Pak Budi Utomo menjadi PLT. Nah, kemudian setelah itu dalam PP nomor 49 tahun 2008 kalau nggak salah Bang Sodri ya. Kalau nggak salah, Iya, salah itu benar. Karena kita harus izin dulu ini nama praktisi hukum, nanti kita disalah-salahin gitu. Iya, Pak, siap. Ya, bahwa ketika terjadi kekosongan selama 6 bulan, maka diisi oleh wakil bupati. Lalu kemudian untuk mengisi jabatan wakil bupati itu 4 partai, dalam hal ini partai pengusung lah yang kemudian nanti akan merekomendasikan nama-namanya kepada PLT Bupati, lalu PLT Bupati nanti akan membawa nama ini untuk diparipurnakan di DPRD secara proses hukum. Yang ini kalau nggak salah benar, sorry ya. Artinya apa? Dalam partai pengusung yang ada, karena kata milik siapa itu saya pikir umum. Tapi kalau kita bahas terkait kursi bupati, wakil bupatinya, maka ini khusus. Karena regulasi mengatur bahwa ini adalah milik partai pengusung, ya kan? Artinya 4 partai pengusung inilah yang kemudian nanti akan bagaimana mereka mengajukan nama-nama kadernya atau dari pihak eksternal itu juga tidak menjadi menutup kemungkinan maksud saya. Nah, tapi kan saya pikir secara etika politik
sudah selayaknya ketika 4 partai pengusung ini diminta untuk siapakah nama wakil bupati, maka saya pikir mereka akan mengajukan nama-nama dari kader mereka masing-masing. Kan secara etika politiknya seperti itu. Nah, saya pikir begitu. Artinya untuk nama-namanya saya pikir juga dalam koalisi partai pengusung Pak Agung dan Pak Budi itu ada 4. Yang pertama itu Nasdem, Gerindra, PKS dan PAN. Saya pikir 4 partai ini juga tidak kemudian memilih tidak kurang kader-kader yang hebat. Ya kan? Nah, lalu selain daripada 4 partai pengusung juga tidak mengejawantahkan keluarga besar Bapak Bupati yang hari ini telah inkrah. Artinya yang saya ingin katakan adalah secara etika politik, tapi sebenarnya memang lebih layak ngomong ini Bang Sordi. Tapi sedikit saya singgung, saya pikir juga jangan kemudian kita semua menganggap bahwa ini milik 4 partai politik saja atau 4 kader partai politik ini saja. Kalau seandainya dalam hal ini keluarga besar Pak Agung Mangkunegara menginginkan kursi itu kan tidak menutup kemungkinan. Siapakah sosoknya juga kita tidak tahu gitu. Tapi kalau dalam konteks 4 partai politik, saya pikir nama-nama yang muncul dalam berita online, polling kemarin yang muncul di media sosial WhatsApp itu yang saya baca ada. Kalau dari Nasdem itu yang saya lihat ada Imam Suhada. Ya, ada Imam Suhada. Ini saya bicara terkait kader partai ya. Lalu kemudian yang saya baca di polling dan di rilis media online itu di Gerindra itu saya lihat ada Pati Muradania. Kemudian selanjutnya juga ada Madri Daud yang muncul dari partai-partai pengusung ya, maksud saya. Kemudian kalau dari PAN itu ada Darwin Hidmi. Lalu kalau PKS yang saya belum baca, artinya apa? Artinya dari 4 partai pengusung ini juga sudah memunculkan sosok-sosok kadernya yang kemudian nanti akan mereka ajukan ke PLT Bupati untuk kemudian menjadi atau diusung untuk menjadi wakil bupati. Oke Bang, jadi sepakat nih dari kalangan mahasiswa menyetujui bahwa jabatan wakil bupati Lampung Utara ini fix milik partai pengusung saja. Gimana? Bukan begitu juga. Enggak gitu? Enggak gitu. Oke, ditahan dulu sebentar. Dapat kita langsung tanya saja sama Bang Sot ini Bang, gimana Bang menanggapinya Bang dari jawaban dari kedua mahasiswa ini Bang? Ya. Ini tokoh juga Bang di Lampung Utara Bang. Terima kasih Mbak Ainun. Iya. Jadi sesungguhnya apa yang tadi dipaparkan saya panggil adik-adik lah ya. Iya. Adik-adik mahasiswa ini memang punya satu kata emosional dan sering berdiskusi dengan saya. Apa yang mereka paparkan saya pikir sudah masuk dalam konteks regulasi ya. Bukan kita melihat persoalan tema ini dalam regulasi ya, dalam aturan. Bunda Adik tadi sudah kan memaparkan beberapa regulasi dan itu saya paparan ini adalah paparan yang dengan literasi yang benar. Teman-teman dari apa juga yang mewakili dengan apa juga melihat persoalan. Tapi yang menarik bagi saya kalau tadi silakan bilang bagaimana mendorong proses bupati menjadi lebih aktif, saya pikir nggak perlu kita dorong. Karena secara apa namanya dipastikan ketika dia maka dalam regulasi dia pasti berjalan. Nah, saya mau masuk ke soal tadi tema kita bahwa wakil bupati Lampung Utara milik siapa, apakah milik partai politik pengusung atau seluruh masyarakat ya. Saya nggak mau melihat seluruh partai. Tapi logika kita kan harus dibuat ulang bahwa gini. Wakil bupati Lampung Utara milik siapa? Milik Lampung Utara, milik masyarakat Lampung Utara, konstituennya Lampung Utara. Bagaimana dalam proses-proses demokrasi kita, ya, bahwa proses demokrasi bahwa kita rakyat memilih,
dia pakai saluran namanya partai politik. Apakah partai politik yang lebih? Bukan, punya rakyat. Jadi harus kembali punya rakyat dong, gitu kan. Jadi jangan kita melihat bahwa kotak partai politik menjadi satu kotak. Ini hanya saluran. Nah, itu dalam logika kita melihat apakah wakil bupati Lampung Utara milik partai pengusung, apakah milik masyarakat? Milik masyarakat Lampung Utara. Saya berpikir seperti itu. Nah, dalam mekanisme partai pengusung tadi dalam regulasinya jelas, terus itu nanti diparipurnakan. Kalau dari partai pengusung bisa dihitung berapa kursi partai pengusung gitu kan? Ya kan? Artinya bisa diiris juga nanti. Jadi punya siapa? Bisa jelas. Tapi ketika kita bicara bahwa demokrasi ini harus jalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan regulasi, ya milik masyarakat. Itu underline-nya ya. Kalau saya pikir nggak perlu underline juga, perlu bold, perlu italic juga biar clear gitu kan. Sudah garis bawahi, ditebali, dimiringi. Iya, tanda petik juga lah, biar clear gitu kan. Tanda petik. Soal yang menarik sebenarnya, ketika regulasi ini sebenarnya kita paham lah ya dengan yang tadi dipaparkan semua, dan saya pikir semua teman-teman mahasiswa, semua politisi, semua pemerhati nanti bicara itu Undang-Undang 32 kan semua bisa dibedah kapan saja bisa dibedah. Nah, bahwa kita sudah masuk dalam tatanan bahwa kita jelas kok di sila keempat Pancasila apa yang harus kita lakukan hari ini. Nah, kita kalau tadi Adinda sebut nama merek gitu, kalau saya nggak bakal sebut merek gitu kan. Netral. Ya, jadi gini, Gimana? saya hanya ingin bicara tentang ketika bicara Lampung Utara, wakil bupati Lampung Utara dari siapa? Kita bicara milik rakyat. Apa sih denyut nadi yang ada di rakyat? Ya kan? Apa sih? Karena salurannya harus masuk lewat partai politik. Apakah partai politik ini bisa masuk menyelami keinginan masyarakat, rakyat? Karena fungsi dalam pasal 26 Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga fungsi dan tugas wakil bupati juga nggak terlalu signifikan, kecuali bicara tentang pemberdayaan perempuan, tentang pemuda, sosial budaya dan lingkungan hidup, lebih pada membantu tugas-tugas bupati kan? Jadi kalau bupati ini bisa ya, tapi karena ini amanah aturan harus dilakukan. Kita juga nggak boleh melakukan diskresi pada aturan-aturan yang memang sudah baku. Nah, jadi penegasan dalam diskusi tentang sesungguhnya siapa yang layak gitu kan. Saya ingin masuk ke wilayah praktek gitu. Dari beberapa dinamika yang ada di lapangan dan yang lebih, karena kita tadi Pak ini bilang ada 4 tahun ya. Ada sisa 4 tahun lagi ya. Sisa yang panjang lah. Masih panjang iya, sekali. masih panjang. Masih perlu energi yang cukup gitu kan, perlu kebijakan yang cukup, perlu ketenangan yang cukup, perlu keseimbangan dan kedewasaan yang cukup untuk mengarungi masa 4 tahun satu periode itu sampai pada endingnya. Iya. Apa soalnya di situ kan? Kita lihat ada beberapa problem gitu kan. Ketika kewenangan dalam undang-undang tugas wakil bupati tidak juga signifikan mempengaruhi, gitu kan? Dia hanya bicara tentang sebagai membantu, memberikan arahan, ya, memberikan supervisi lah ya. Nah, ini menjadi bagian kan? Yang kadang-kadang prakteknya wakil bupati seolah-olah ban serep. Kita tahan dulu aja Bang ya. Kita tahan dulu, nanti kita lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Silakan.
Ya, kembali bersama saya Ainun Basyirah di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Oke, Bang Sodri, kita lanjut lagi nih Bang tentang tugas wakil bupati tadi Abang yang sudah Abang paparkan, bisa dilanjutkan. Ya, Silakan. masuk ke soal tugas wakil kepala daerah sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi yang paling utama tugas wakil kepala daerah itu adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Poin pertamanya itu membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Saya ingin katakan bahwa ketika membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, tadi di sesi pertama saya sampaikan bahwa pada praktiknya sebenarnya peran wakil bupati lebih pada seperti kita logikakan ban serep. Karena membantu kepala daerah sebenarnya kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah semuanya sudah clear. Secara prakteknya Ada aslinya dari ini masuk di pasangan yang ideal atau idealisnya wakil bupati nih? idealisnya yang idealis dan ideal ya. Ya dua sisi Iya. ya. Jadi kalau bupatinya muda, wakilnya Dua. memberikan keseimbangan tentang itu supaya tidak ada ego sektoral masing-masing bupati dan wakil bupati, sehingga visi misi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bagian dari demokrasi yang endingnya adalah juga rakyat bisa tercapai. Oke. Lanjut ke Bang Ade lagi. Ya. Dari kalangan mahasiswa keren-keren, gagah-gagah. Bisa santai aja, Mas. Santai aja. Kalau menurut Bang Ade nih, menurut Bang Ade, tapi mewakili mahasiswa, karena kan ini kan dari kalangan mahasiswa. Idealnya seorang wakil bupati itu seperti apa sih? Bisa digambarkan sosoknya? Ya. Sosoknya. Gimana, Bang? Sebelum kita jawab terkait kalau bicara idealnya sosok wakil bupati itu seperti apa ya? Dan siapa lagi itu kan? Seperti apa? Seperti apa? Karena kalau siapa nanti kita malas merek lagi, harus lagi ya. Padahal sebenarnya enggak seperti itu juga, enggak. Artinya kalau ditanya idealnya wakil bupati seperti apa, maka saya pikir tidak kemudian juga menjadi jaminan apa ketika bupati dan wakil bupati pasangan ini dikatakan tadi oleh Bang Sodri bahwa kalau bupatinya muda, Iya. kedua, kemudian seperti itu dibalik-balik gitu. Tapi saya pikir kalau seperti itu tidak menjadi jaminan. Artinya apa? Kalau secara persentase saya pikir kita perkecil di Sekup Lampung, maka banyak apa bupati dan pasangan bupati dan wakil bupati ketika coba apa di mix antara muda, tua dan muda, maka banyak juga terjadi yang apa? Talang satu. Ini salah satu yang dibilang Mas Sodri tadi. Berarti itu gitu nggak kan. berpengaruh. Iya, ya? artinya Contoh. waduh ini kalau kita sebut lagi mungkin ini salah kayaknya. Nggak, artinya yang mau saya bilang adalah bahwa sebetulnya adalah bagaimana kemudian kalau bicara sosoknya siapa apa yang pantas siapa, sosoknya siapa, kemudian seperti apa, maka saya pikir bagaimana pasangan bupati dan wakil bupati, kalaupun hari ini Lampung Utara kosong, jabatan wakil bupatinya atau sosok wakil bupatinya siapa ke depan, kan? Lalu kemudian bagaimana dia mampu apa menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang tepat dalam konteks kepemimpinan. Artinya kan seperti apa tepat? dalam konteks tepat ini kepemimpinannya, artinya bukan orangnya siapa, bukan, kita kan nggak lebih bahas orang ya. Seperti apa? Ya seperti apa? Bukan Jadi artinya ini sosok apa, bagaimana dia mampu menampilkan di ruang publik bahwa dia ini adalah apa sosok yang tepat untuk mendampingi dan apa merangkul semua golongan untuk kemudian
apa yang dikatakan oleh Bang Sodi tadi, bahwa dia adalah pendamping bupati untuk menjalankan tugas-tugas bupati. Iya, tugas bupati. Idealnya seperti itu. Iya, jadi lebih kepada jiwa kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinannya. Kalau untuk Bang Afat sendiri seperti apa sih? Seperti apa ya Bang? Bukan seperti siapa? Ya, kalau kita berbicara seperti apa, artinya mencontohkan sosok gambaran oknum gitu kan, artinya mencontohkan umpama si A yang memang memiliki kelayakan baik integritas ataupun kemampuan. Nah, artinya kita coba untuk mendorongkan merek gitu kan Bang. Nah, saya tidak mau berbicara ke situ, artinya saya hanya berbicara kalau untuk idealnya seorang pemimpin atau seorang wakil bupati Lampung Utara ini memiliki integritas dan kemampuan yang jelas, yang memang bukan hanya orang yang biasa-biasa saja, tapi orang-orang yang memang mempunyai daya tangguh yang luar biasa. Dikarenakan Kabupaten Lampung Utara ini memiliki permasalahan yang sangat luar biasa juga. Nah, artinya harus diimbangi oleh kemampuan orang-orang yang memang luar biasa, yang memang bisa menyeimbangi permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan menjadi penyeimbang antara bupati dan sekretaris daerah. Artinya kalau memang ke depan wakil bupati Lampung Utara ini harapan kita yang memang orang-orang yang memiliki integritas dan kemampuan yang jelas, yang memang tahu seluk-beluk Lampung Utara, luar biasa dan biasa di luar ya. Begitu. Seperti itu, bukan seperti ini. Ini agak serius-serius karena pilek. Tapi mungkin yang menarik gini lah. Gimana? Kita lihat yang paling penting sebenarnya wakil bupati yang bagi kita menjadi bagian penting dalam membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, ya. Misalnya orang yang saya sepakat dengan teman-teman mahasiswa, integritas, walaupun integritas itu dalam regulasi sudah jelas persyaratannya, apa ini keterangan sehat, wah itu screeningnya panjang itu ya, prosesnya panjang. Kalau integritas nggak ada kita lakukan, tapi yang paling penting adalah ingin masuk ke wilayah pemerintahan. Tentang pada persoalan sosiologis, bagaimana sosok wakil bupati bisa merangkul semua elemen, baik dari kultur budaya lokal, ya, karena Lampung Utara ini yang lebih kompleks, ya. Semua ada di sini, ada suku budaya dan sebagainya, jadi tidak menjadi kotak-kotak dan membuat percepatan pembangunan di Lampung Utara tersirat-sirat. Oke Bang. Tadi secara tidak langsung sudah disampaikan juga ya Bang ya. Kalau tadi ditanya idealnya seperti apa, itu kan sudah menjadi harapannya untuk wakil bupatinya. Yang saya ingin tanyakan harapan lagi nih Bang, harapan untuk pemerintahan Lampung Utara ini. Saya tanya untuk Bang, harapannya ke depannya untuk pemerintahan Lampung Utara ini seperti apa? Terima kasih. Harapan kita kawan-kawan kayak gitu, saya untuk ke depan. Harapan saya pada malam hari ini 45 anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara ini pun melihat ataupun mendengar tayangan kita hari ini, artinya mencoba memprioritaskan pendengaran mereka untuk menyerap aspirasi kawan-kawan masyarakat ataupun kawan-kawan mahasiswa yang hari ini masih peduli, gitu kan, masih peduli terhadap Kabupaten Lampung Utara. Nah, ini harapan kita ke depan untuk untuk pemerintah di Kabupaten Lampung Utara yang pastinya harus mampu untuk membangkitkan kembali Kabupaten Lampung Utara, karena tidak dipungkiri Kabupaten Lampung Utara ini adalah kabupaten tertua yang sudah menciptakan beberapa generasi di kabupaten lain. Apalagi kita hari ini permasalahan di bidang ekonomi, dalam pembangunan dan sebagainya ini ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten yang memang menjadi regenerasi dari kabupaten kita. Nah, harapan kita ke depan pemerintah Kabupaten Lampung Utara ini benar-benar kerja lebih ekstra untuk memajukan Lampung Utara dan membesarkan Lampung Utara. Kalau coba ada sendiri. Kalau saya terkait harapan kepada pemerintah daerah
dalam mengelola organisasi perangkat daerah, tujuan bagaimana memakmurkan masyarakat Lampung Utara, kaitannya artinya apa? Bahwa mulai dari PLT Bupati, kalau hari ini DSK karena tidak ada wakil bupati, sampai dengan semua organisasi perangkat daerah, sampai dengan tingkat terbawah yaitu camat, kepala desa dan lain-lain, sama-sama memiliki visi misi yang sama. Bahwa kita pernah diskusi di ruang taktis pada saat membahas terkait bagaimana rencana pembangunan jalan ya menengah. Waktu itu kita bahas semua pejabat daerah Kabupaten Lampung Utara hari ini sudah mulai, ayo kita sama-sama membangun Lampung Utara. Mereka sudah berani mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka. Artinya saya sudah melihat angin segar pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Tidak tahu sebelumnya kenapa pejabat daerah tidak mampu mengekspresikan apa yang kemudian menjadi pemikiran mereka, gagasan, ide, sehingga tidak terjadi. Tapi hari ini saya pikir itu ruang forum resmi gitu, dan lainnya. Artinya semua mayoritas pejabat daerah sudah berani mengungkapkan bahwa kalau kita mau Lampung Utara maju, mereka sudah berani menawarkan gagasan. Ada yang bagaimana pariwisatanya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana grand design terkait Kabupaten Lampung Utara ini mau kita bawa kemana, ayo sama-sama kita diskusi. Sampai waktu itu kita punya rencana mau kopi morning. Nah, artinya apa? Inilah bentuk harapan kita, inilah angin baru Lampung Utara, bahwa kemudian kalau kita bicara pemerintah daerah, maka ini bicara pada tatanan eksekutif. Nah, saya sudah melihat bahwa hari ini eksekutif sudah berani menampilkan ide, gagasan-gagasan ilmiah, gagasan-gagasan cerdas untuk kemudian bagaimana Lampung Utara ke depan ini lebih baik. Ya Bang, berarti intinya kita tinggal menunggu pertanggungjawaban dari mereka yang sudah berani melontarkan kata-kata seperti itu. Kita tunggu pertanggungjawabannya ya Bang ya. Praktiknya ke depannya seperti apa? Kalau untuk Bang Sodri. Ya. Saya coba masuk ke saya barusan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019 telah diselaraskan sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah FPJDW Lampung Utara tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2025, yaitu Kabupaten Lampung Utara mandiri, maju dan sejahtera tahun 2025. Jadi dia kata kunci dan mandiri, maju dan sejahtera. Bagaimana mengimplementasikan itu? Kita sudah memahami bagaimana persoalan keuangan, terjadinya beberapa seksi terbuka dalam jabatan JPTP dan OPD yang kemarin ada beberapa jabatan yang zong dalam kompetensi. Ini menjadi parameter juga, maka saya pernah berdiskusi dengan beberapa pihak. Saya bilang bahwa yang pertama adalah bagaimana membenahi tata kelola keuangan daerah. Yang kedua, bagaimana kita membenahi tata kelola sumber daya manusia aparatur daerah. Dan yang ketiga, bagaimana kita bicara tentang hukum, karena banyak beberapa kelemahan upaya-upaya hukumnya yang pada hasilnya penyerapan anggaran, keraguan aparatur penyelenggara aparatur daerah untuk melaksanakan keraguan dalam melaksanakan itu. Saya bilang dengan teman-teman di mobil, ini tempoh hari
baru-barunya Bupati dilantik, ini tempat selfie juga begitu banjir gini ya. Iya, Bang. Meskipun secara politik ini tempat selfie juga pada akhirnya pada untuk mendongkrak popularitasnya ya. Nah, tapi yang paling penting tadi ada 3 menteri, mandiri, maju, sejahtera 2 tahun 2025. Apakah kita mencapai di situ? Jawabannya adalah bagaimana kita semua bersinergi. Wakil Bupati yang menjadi tema kita adalah wakil bupati milik kita semua. Salurannya tetap. Nah itu maksudnya tadi sebenarnya ini Pak. Milik kita semua tapi salurannya Pak. Iya, harus bersih. Sistem regulasi regulasi ya di situ kan. Nah, bagaimana mencapai itu? Ya, semua bersinergi. Wakil bupati yang menjadi idaman kita milik masyarakat, wakil bupati yang tadi yang memang luar biasa dan biasa di luar. Luar biasa dan biasa di luar. Kalau dia di otak juga udah repot gitu. Untuk mencapai itu juga saya pikir yang lebih ideal adalah bagaimana kita mendorong mensinergikan kan. Kampung Utara memang sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi katakanlah ada tempat-tempat tertentu yang harus kita ajak berdiskusi. Kalau saya meminjam bahasa bupati saya di Pulang Barat, yang paling penting itu bebalang. Ini kita sudah bebalang. Ya Bang, terima kasih ya Bang ya, itu sudah dipaparkan secara jelas gitu Bang ya. Jadi intinya wakil bupati milik siapa? Milik masyarakat Lampung Utara, tapi salurannya tetap ya Bang ya. Jelas ya Bang ya. Bagaimana Lampung Utara ke depan dapat mencapai visi sesuai dengan RPJMD, bahwa kita menjadi kabupaten yang mandiri, maju, dan sejahtera tahun 2025 adalah bagaimana kita mengembangkan budaya-budaya lokal, sosiologis kita dirangkul, dan tata kelola semua pemerintahan dalam prioritas bagaimana tata kelola keuangan, sumber daya manusia, hukum dan ekonomi menjadi prioritas dalam tata kelola pembangunan daerah, agar pembangunan daerah Lampung Utara tetap menjadi pembangunan yang sustainable development. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Saya Ainun Basyirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.